Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kanal YouTube Distrik 25 Jambi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari ini, firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Kristus atau firman Tuhan diam dan tinggal di dalam hati kita, itu merupakan bekerja. Melalui firman Tuhan itu kita diberikan hikmat. Firman Tuhan itu terlebih dahulu bekerja di dalam hati kita, lalu kemudian kita berhikmat untuk mengajarkannya dan menegur orang dengan berhikmat. Perkataan Kristus itu berasal dari Allah, bukan berasal dari akal manusia. Seperti yang tertulis dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku, dan aku sampaikan firman-Nya, dan aku katakan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu yang ada di dalam Alkitab adalah perkataan Kristus yang dicatat oleh para nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus seharusnya perkataan Kristus dengan segala kekayaannya ada di dalam hati kita. Jadi kita memperkatakan perkataan Kristus berarti kita memperkatakan firman Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus sekaligus kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya itu hidup dan bekerja. Firman-Nya itu kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur. Karena itu, firman itu harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana caranya menyimpan firman Tuhan atau perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati kita? Paulus menyebutnya di sini dengan segala hikmat dari Tuhan, sehingga kita memperoleh pengajaran, teguran, dan mazmur pujian. Dengan demikian kita diarahkan hendak memuji Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Sebab firman-Nya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan itu juga mengajarkan dan mendidik kita kepada kebenaran. Oleh karena itu, kita harus memperkatakan firman Tuhan sebagai bukti kita bahwa kita ini percaya terhadap firman-Nya. Mari kita percaya terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu atau perkataan Kristus itu berkuasa dan bekerja dalam hati setiap orang yang memperkatakan firman Tuhan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan menjaga holong nado mangun di honho. Tuhan menjaga